Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Di tanah air saat ini, ujian nasional yang dikenal dengan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. ANBK mencakup beberapa aspek utama, yaitu literasi dan numerasi, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam menganalisis bacaan dan angka. Yang kedua, karakter, yaitu mengukur nilai-nilai moral dan etika siswa. Yang ketiga, lingkungan belajar, menilai kondisi sekolah dan apakah mendukung pembelajaran yang optimal. ANBK juga dirancang untuk mengurangi tekanan psikologis yang seringkali dirasakan siswa akibat ujian nasional. Hasil ANBK digunakan untuk evaluasi mutu sekolah dan memberikan gambaran umum tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Saat ini Asesmen Nasional Berbasis Komputer masih berlaku untuk tahun 2025. Namun, ada berita bahwa ujian nasional akan diberlakukan kembali pada tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan bahwa konsep pelaksanaan UN sudah direncanakan, tetapi bentuknya masih dalam tahap pengembangan. Berikut marilah kita simak video berikut ini. Itu memang penting, tetapi juga kadang-kadang rapot itu bikin repot. Bikin repotnya apa? Karena banyak yang menyoal objektivitas guru dalam membuat rapot itu, sehingga banyak istilahnya kami menyebut tentang guru-guru banyak setengah nilai, dan pakai maaf ya, itu setengah nilai gitu ya. Harusnya kemampuan dia itu misalnya nilainya itu 6, tapi begini. Dalam rangka sudah meningkatkan kemampuan murid itu, kemudian diangkat jadi nilainya 9. Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman negara itu, termasuk kekhawatiran masyarakat, dan nanti pada akhirnya kami akan memiliki, kita bukan saja yang memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Tapi sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Ya kita akan menunjukkan. Tapi juga menunjukkan ya, yang kami siapkan sekarang adalah skenario zonasi dan keseluruhan. Tapi saya ingin menegaskan sekali lagi, spirit dari zonasi itu. Zonasi itu kan spiritnya adalah pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah untuk inklusi sosial. Yang ketiga untuk kohesi sosial. Dan yang keempat untuk integrasi sosial. Karena pendidikan itu harus punya peran selain akan juga peran sosial, membangun persatuan bangsa. Sehingga pendidikan itu berfungsi, sekolah itu berfungsi sebagai tempat terjadinya meeting point dan melting point. Nah, soal nanti zonasi itu akan seperti apa, kami sudah menyiapkan semua skenario-nya, dan skenario itu nanti kami sampaikan pada saat kita kabinet, ketika kami sudah diminta oleh Pak Presiden untuk menyampaikan jadi kita harus menyiapkan skenario-nya soal nanti. Isu mengenai kembali ujian nasional sedang hangat dibicarakan di masyarakat saat ini. Ujian nasional yang sebelumnya menjadi tolak ukur keberhasilan standar pendidikan Indonesia sempat dihapuskan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2021. Namun akhir-akhir ini banyak berita yang beredar bahwa UN akan diberlakukan kembali. Akankah ujian nasional diberlakukan kembali? Ujian nasional adalah tes yang dilaksanakan dengan standar nasional dan sebagai standar kelulusan siswa secara nasional. UN juga merupakan kegiatan mengukur kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Selain itu, UN digunakan sebagai tolak ukur Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang berguna untuk peningkatan mutu pendidikan. Penghapusan UN dan alasan di baliknya. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek
mengambil langkah besar untuk merubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu penghapusan ujian nasional. Penghapusan UN didasari karena para siswa hanya berpatok untuk menghafal materi ujian dibandingkan menggunakan kemampuan bernalar dan berpikir kritis. Hal ini selaras dengan perkataan Nadiem selaku Menteri Pendidikan silam. Ia menyatakan bahwa materi UN terlalu penuh sehingga membuat pembelajaran berfokus pada pengajaran dan penghafalan materi dibanding pengembangan kompetensi siswa. Selain itu, UN ini juga memberikan tekanan psikologis bagi para siswa yang melaksanakannya. Tekanan psikologis tinggi ini akan berpengaruh pada kesehatan mental siswa yang akan menyebabkan cemas, stres, dan depresi. Kesehatan mental siswa yang terganggu akan berakibat pada hasil ujian siswa. Maka dari itu, pemerintah mencoba mengurangi tekanan pendidikan melalui penghapusan ujian nasional. Sebagai pengganti UN, akan diadakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini tidak didasari maka pelajaran yang ada di sekolah, tetapi lebih menekankan kepada dua aspek, yaitu literasi dan numerasi. Pendidikan menyatakan literasi yang dimaksud adalah kemampuan menganalisis dan memahami suatu bacaan. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis angka. Selain itu ia juga menambahkan bahwa UN memiliki tujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara nasional. Tetapi yang selama ini dinilai hanya satu aspek, yaitu kognitif saja. Oleh karena itu, Kemendikbudristek berusaha memperbaiki itu dengan menerapkan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dampak penghapusan UN. Penghapusan ujian nasional ini membawa pengaruh besar kepada dunia pendidikan yang ada di Indonesia, sekaligus memberikan dampak bagi pendidikan Indonesia. Contoh dari dampak yang diberikan adalah kurangnya standar evaluasi pendidikan dan lunturnya motivasi belajar siswa. Kurangnya standar evaluasi menjadi satu hal yang terdampak karena hilangnya alat evaluasi yang pasti untuk mengukur standar pendidikan secara nasional. Hilangnya alat evaluasi ini akan mengakibatkan pemerintah kesulitan untuk menilai kualitas pendidikan yang ada di Indonesia secara bersamaan. Selain itu, penghapusan UN juga akan menurunkan semangat belajar siswa. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak lagi target yang akan mereka capai selama bersekolah. Mereka akan lebih bersantai-santai dalam menerima pelajaran, bahkan meremehkan pelajaran tersebut. Penerapan kembali UN. Abdul Mukhdi selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen memberikan pertanda bahwa akan diadakannya kembali ujian nasional atau UN. Ia menyatakan bahwa ujian nasional akan kembali dilaksanakan pada tahun 2026. Tetapi untuk skema pelaksanaannya menunggu pengumuman yang lebih lanjut. Pernyataan Mendikdasmen ini mendapat banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah dosen FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga, Profesor Dr. Tuti Budi Rahayu DRA MSI. Jika UN akan diadakan kembali, maka jangan lagi menggunakan cara-cara lama dan selenggarakan UN sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada di masing-masing sekolah, tutur beliau. Selaras dengan yang dikatakan Profesor Tuti, UN dengan cara lama sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, ketimpangan pendidikan masih terjadi di Indonesia sehingga harus dikaji agar tidak memberatkan sekolah yang berada di pedesaan atau pedalaman.
UN yang akan dilaksanakan nantinya dapat menggabungkan mata pelajaran dengan literasi ataupun numerasi. Output yang didapat juga akan menjadi maksimal dengan menggabungkan dua konsep tersebut. Siswa akan dinilai kemampuan kognitif dan kemampuan untuk berpikir kritis. Penerapan UN terbaru ini juga diharapkan tidak terjadi aspek mutlak kelulusan siswa karena tujuan UN sebagai alat evaluasi pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya UN akan memotivasi satuan pendidikan, guru, dan juga siswa untuk meningkatkan kualitasnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Mendikbudrismen Fajar Riza UL Haq. Ia menyatakan bahwa UN yang akan berlaku 2025-2026 akan berbeda dengan UN yang pernah berlaku sebelumnya. Jadi, UN dapat sangat bermanfaat sebagai alat untuk menilai pendidikan nasional jika dilakukan dengan cara yang tepat dan adil. UN baru menunjukkan standar kognitif untuk siswa dengan guru. UN dengan skema baru diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia di masa depan.